Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, apa kabar? Kita berjumpa kembali hari ini dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan berbahagia sekali karena hari ini kita ditemani semua oleh Romo Alia Deni Haloho OMI. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Romo Deni dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Deni yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo Deni. Salam damai. Apa kabar Romo? Kabar baik, bersemangat. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dalam pekan biasa ke-7 ini kita akan buka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Deni. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Sang Pencipta, dengan kasih-Mu, Engkau menciptakan kami dan memanggil kami untuk melestarikan ciptaan-Mu. Semoga kami mampu menjaga karya ciptaan-Mu itu seturut kehendak-Mu sendiri. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Menurut kalender liturgi, bacaan dari kitab Putra Sirah bab 17 ayat 1-4, dilanjutkan ayat 6-8 dan ayat 10-15. Manusia diciptakan Tuhan dari tanah, dan ke sana pula ia akan dikembalikan. Manusia dianugerahi Tuhan sejumlah hari dan jangka waktu, dan diberinya kuasa atas segala sesuatu di bumi. Ia dilengkapi dengan kekuatan yang serupa dengan kekuatan Allah sendiri, dan dijadikan Allah menurut gambarnya sendiri. Di dalam segala makhluk yang hidup, Tuhan menanam rasa takut terhadap manusia, agar manusia merajai binatang dan unggas. Lidah, mata, dan telinga dibentuknya, dan manusia diberinya hati untuk berpikir. Tuhan memenuhi manusia dengan pengetahuan yang arif dan menunjukkan kepadanya apa yang baik dan apa yang jahat. Tuhan memasukkan matanya sendiri di dalam hati manusia untuk menyatakan kepadanya keagungan karya Tuhan. Maka manusia harus memuji nama Tuhan yang kudus untuk mewartakan karyanya yang agung. Tuhan masih menambahkan pengetahuan lagi dengan memberi manusia hukum kehidupan menjadi milik pusaka. Perjanjian kekal diikatkannya dengan mereka dan segala hukumnya dipermaklumkan kepada mereka. Mata mereka telah melihat kemuliaan Tuhan yang agung, dan suaranya yang dahsyat telah didengar telinga mereka. Tuhan berkata kepada mereka, "Jauhilah setiap kelaliman," dan masing-masing diberinya perintah mengenai sesamanya. Langkah laku manusia selalu terbentang di hadapan Tuhan dan tak tersembunyi bagi matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan Mazmur tanggapan. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Sebab Dia sendiri tahu dari apa yang kita dibuat, Dia sadar bahwa kita ini debu.
Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berkembang. Apabila angin melintasinya, maka lenyaplah ia, dan tempatnya pun tidak diketahui lagi. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Tetapi kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takwa kepadanya. Sebagaimana kekal abadilah kebaikannya atas anak cucu mereka, asal saja mereka tetap berpegang pada perjanjiannya. Kekal abadilah kasih setia Tuhan atas orang yang takwa kepadanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita simak bacaan Injil dari Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 13-16 yang akan disampaikan oleh Romo Denny untuk kita semua. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Terpujilah Kristus. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Denny untuk kita semua. Romo, dari firman-firman Tuhan hari ini, kiranya kabar sukacita apakah yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, dari firman-firman Tuhan, dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Sirach, kita mau diingatkan bahwa kita yang diciptakan oleh Allah dengan penuh kesempurnaan, kita mempunyai akal budi, kita mempunyai panca indera, dan kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari bahwa pemberian Tuhan itu mau mengajak kita untuk mensyukurinya, lalu menggunakannya bukan pertama-tama untuk kepentingan, bukan pertama-tama untuk kemauan atau apa yang diinginkan oleh diri, tetapi juga supaya bekerja sama dengan Allah memuliakan kehidupan. Saya pernah mendengar kisah yang mengatakan bahwa manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna, makhluk yang punya akal budi. Tetapi kalau mau dibandingkan dengan makhluk yang lain, jangan-jangan manusia adalah makhluk yang paling bodoh. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena hanya manusia yang tinggal di muka bumi ini yang apa-apa harus membayar. Makhluk yang lain tidak ada yang perlu membayar untuk tinggal di muka bumi ini. Dan makhluk yang lain tidak pernah mau merusak rumahnya sendiri. Tetapi terkadang manusia karena keserakahannya, karena keinginannya yang begitu besar, karena kebebasannya yang disalahgunakan, lalu kemudian manusia malah menghancurkan kehidupan itu sendiri. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar pemberitaan ikan paus mati dan ketika dilihat di perutnya terdapat 6 kilogram kurang lebih
sampah plastik. Dan sampah plastik itu bukan makhluk yang lain yang membuangnya, yang menghasilkan sampah plastik, tetapi manusia lagi. Kembali manusia adalah yang lalu kemudian menghasilkannya. Maka kalau tidak hati-hati, segala pemberian Allah yang membuat manusia dikatakan di dalam bacaan pertama di atas yang lebih dibandingkan yang lain, seharusnya manusia bukan lalu kemudian merasa paling berkuasa, merasa bahwa mampu untuk melakukan segala sesuatu, boleh melakukan segala sesuatu demi kepentingan dirinya. Pertama-tama diajak kita mau untuk bekerja sama mewujudkan kehendak Allah. Bacaan pertama mengatakan, maka manusia harus memuji nama Tuhan yang kudus untuk mewartakan karyanya yang agung. Dan itu adalah tugas kita, mewartakan namanya yang agung. Artinya sungguh-sungguh mau mengusahakan kemuliaan Allah hadir, tinggal di dalam hidup kita dengan beragam macam hal. Dengan relasi kepada sesama di dalam keluarga, dengan relasi dengan tetangga, dengan memberi sumbangsi di tengah-tengah masyarakat, juga sambil membangun relasi dan menjaga keutuhan alam ciptaan. Dan ini adalah usaha terus-menerus dari kita untuk lalu kemudian menjadi wujud syukur atas pemberian Allah, atas Allah yang menciptakan kita manusia menurut gambarnya. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Maka kita diciptakan menurut gambar Allah. Dan itu menjadi undangan kita untuk sungguh-sungguh mau mengupayakan supaya kehendak Allah pun terjadi melalui diri kita. Untuk orang lain, untuk makhluk ciptaan yang ada di sekitar kita. Beberapa waktu ini kami di paroki Santa Maria Immaculata Kalideres, kami memulai program bank sampah. Mengambil bagian dari program pemerintah yang mau mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke Bantar Gebang. Kami memulainya dari bulan April 2018 dan sampai sekarang kurang lebih reduksi sampah yang telah dihasilkan kurang lebih hampir 17 ton. Oh, banyak sekali Mo ya. 17 ton. Itu menjadi kesempatan bagi seluruh umat di paroki kami untuk mengambil bagian, menyadari bahwa mereka adalah makhluk ciptaan yang menurut gambar Allah, yang diajak untuk mencintai kehidupan, untuk menjaga lingkungan, sambil lalu kemudian juga bekerja sama dengan orang banyak, dalam hal ini pemerintah, karena ini adalah program pemerintah, dan itu menjadi tanda nyata bahwa kita sungguh-sungguh hidup, tinggal bersama dengan yang lain, dan mau ambil bagian untuk menciptakan, untuk menjaga kehidupan bersama dengan yang lain. Maka ini menjadi inspirasi bagi kita di dalam kehidupan kita, di dalam perutusan kita sehari-hari. Bagaimana mau mengusahakan untuk menyadari terus-menerus bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah artinya kita mau mewujudkan kehendak Allah di dalam kehidupan kita bersama dengan yang lain. Bukan lalu kemudian kita mengatakan, orang lain pun berbuat demikian. Yeah.
Kenapa kita harus lalu kemudian dilarang? Kenapa kita harus lalu kemudian terkekang? Kalau kita tidak memulai dari diri kita sendiri, kebaikan-kebaikan itu tidak akan pernah tumbuh, tidak akan pernah dirasakan, tidak akan pernah terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita. Karena kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari dan mengusahakannya di dalam hidup kita. Dan ini juga menjadi, kalau kita hubungkan dengan permenungan di tahun ini, keuskupan kita yang merenungkan sila keempat dengan tema kita berhikmat, bangsa bermartabat. Di situ sungguh jelas hikmat Allah yang mau kita wujudkan. Hikmat Allah yang mau terjadi di dalam diri kita, yang lalu kemudian kita tidak hanya melakukannya, tetapi juga mengisahkannya, membagikannya, menceritakannya dengan yang lain. Sehingga virus kebaikan itu semakin dirasakan, semakin dialami, dan akhirnya bangsa kita pun akan semakin bermartabat. Sehingga tema kita tahun ini, sungguh-sungguh kita usahakan wujud nyata di dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya melalui permenungan, tidak hanya melalui seminar-seminar, tidak hanya melalui doa-doa, tetapi sungguh-sungguh kita wujudkan di dalam perjuangan hidup, karena kita menyadari adalah gambar dan rupa Allah, hikmat yang penuh dari Allah terwujud di dalam hidup kita, dan kita mau diajak membagikannya di dalam hidup kita. Saya kira itu menjadi bagian penting dari bacaan pertama, pesan penting yang mau diajak untuk kita, supaya kita sungguh-sungguh hidupi di dalam perutusan kita sehari-hari. Ya. Seperti itu. Romo, bagaimana cara menyadarkan orang-orang seperti tidak membuang sampah-sampah plastik itu atau menggunakannya ya, Mo ya? Caranya bisa macam-macam hal. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Misalnya kita mulai memilah sampah. Mana sampah yang organik, mana sampah yang anorganik. Sampah organik itu adalah sampah-sampah misalnya dari sampah-sampah rumah tangga, bekas potongan sayur, sisa makanan, dan seterusnya. Itu adalah sampah organik yang diolah, ditambahkan zat organik tertentu, lalu kemudian bisa menjadi pupuk kompos. Sampah-sampah anorganik itu bisa bungkus plastik, tempat makanan yang sudah pecah, dan seterusnya. Itu bisa dikumpulkan, lalu kemudian kalau bergabung atau bisa diserahkan ke bank sampah yang ada di sekitar kita. Atau lalu kemudian setelah kita kumpulkan, mungkin kita bisa berikan kepada pengepul atau pengumpul yang kadang-kadang berkeliling dari rumah ke rumah. Dan mereka bisa sambil kita memilah sampah, sambil kita juga menolong mereka yang mengumpulkan sampah-sampah yang ternyata masih bisa berguna bagi yang lain. Karena persoalan sampah ini adalah persoalan yang tidak akan pernah habis. Sesuatu yang selalu akan diproduksi atau ada selama kehidupan kita masih ada. Dan hal yang sederhana ini terkadang dianggap menjadi hal yang sepele. Padahal bisa menjadi sarana bantuan bagi yang lain. Dan ini menjadi cara sungguh-sungguh, lalu kemudian selain menjaga kehidupan, tetapi juga mau membantu kehidupan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Ya. Mo, apakah artinya dalam kalimat di ayat ini, Mo, mata mereka telah melihat kemuliaan Tuhan yang agung dan suaranya yang dahsyat telah didengar telinga mereka? Ya, mata mereka telah melihat kemuliaan Tuhan yang agung dan suaranya yang dahsyat telah didengar telinga mereka. Sungguh-sungguh mau diajak untuk di dalam kehidupan bersama dengan yang lain, panca indera kita juga menangkap hal-hal yang indah.
yang merupakan ciptaan Allah yang lain. Yang lalu kemudian perlu kita syukuri, perlu kita jaga, perlu kita rawat, dan perlu kita lestarikan. Bukan sesuatu yang terus-menerus mau kita monopoli, terus-menerus mau kita ambil, terus-menerus mau kita eksplorasi, terus-menerus mau kita kuras di dalam kehidupan. Tetapi mensyukurinya dengan mau melestarikannya. Supaya kebaikan Allah itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita dengar, juga dialami oleh anak cucu kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh penerus kita. Dan itu boleh lalu kemudian menjadi kemuliaan Allah yang juga semakin dirasakan oleh banyak orang. Iya. Seperti itu. Makasih Romo. Lalu di ayat berikutnya Tuhan berkata kepada mereka, jauhilah setiap kelaliman. Apa yang dimaksud dengan kelaliman di sini, Mo? Jauhilah setiap kelaliman. Iya. Jelas. Kelaliman adalah sebenarnya bagian dari kehendak bebas kemanusiaan yang lalu kemudian disalahartikan, yang lalu kemudian digunakan oleh manusia dengan semena-mena. Kehendak bebas yang diberikan oleh Allah, kehendak bebas yang kemudian juga dikatakan sebagai akal budi, seharusnya dipergunakan, sungguh-sungguh diusahakan menjadi kesempatan untuk memuliakan kemanusiaan, memuliakan kehidupan. Bukan lalu kemudian kehendak bebas yang ada di dalam diri kita, lalu kemudian mendorong kita untuk menguasai segala sesuatu. Untuk memuaskan keinginan atau hasrat di dalam diri. Maka bacaan ini, kitab Sirak ini, sungguh-sungguh mau mengingatkan kebebasan kemanusiaan kita seharusnya dipergunakan, diperkembangkan untuk memajukan kehidupan, bukan malah menghancurkan kehidupan. Dan itu artinya mau bekerja bersama kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Ya, Mo. Kemudian apakah artinya dari langkah laku manusia terbentang di hadapan Tuhan dan tak tersembunyi bagi matanya? Apakah ini maksudnya, apakah tingkah laku manusia itu tidak dapat ditutupi dari Tuhan atau apa, Mo? Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang kita lakukan, Tuhan selalu melihat. Artinya Tuhan selalu hadir. Dan di dalam permenungan saya, karena kemurahan hati Allah yang sungguh-sungguh memberikan kebebasan yang begitu besar kepada manusia, sehingga Allah tidak menarik kebebasan itu dan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan segala sesuatu. Untuk sungguh-sungguh mau mencintainya atau tidak. Untuk sungguh-sungguh mau mengusahakan hidup selaras dengan kehendaknya atau tidak. Dan semuanya Allah ketahui. Dan semuanya Allah lihat. Tetapi Allah mau mengajak dan menghormati sebenarnya. Dalam permenungan saya, Allah yang begitu menghormati kebebasan kemanusiaan yang telah diberikan kepada kita. Sehingga Allah melihat dan Allah selalu mau mengundang supaya kita berjalan bersamanya. Berjalan bersamanya. Maka dikatakan langkah laku manusia selalu terbentang di hadapan Tuhan dan tak tersembunyi bagi matanya. Seperti itu. Ya. Adakah pesan-pesan Romo yang ingin disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik sehubungan dengan bacaan pertama kita pada hari ini, Romo? Ya, saudari-saudari yang terkasih, kalau kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah yang menjadi rupa dan gambarnya, kita diajak untuk mengusahakan di dalam hidup kita menyadari dan mempraktekkan
bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah bagi sesama, bagi alam ciptaan, bagi semua yang ada di sekitar kita. Di mana Allah selalu mengusahakan menciptakan. Di dalam bacaan kitab Kejadian dikatakan bahwa semuanya baik adanya. Penciptaan kita dan penciptaan alam semesta, penciptaan makhluk hidup, penciptaan alam semesta adalah baik adanya. Dan kita diajak untuk mengusahakan kebaikan Allah hadir, terjadi, dirasakan, dirayakan oleh semua makhluk hidup. Oleh kita, oleh keluarga kita, oleh masyarakat, oleh makhluk ciptaan yang lain yang ada di sekitar kita. Kurang lebih itu. Ya, Romo. Terima kasih, Romo. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita renungkan dan resapkan dalam hati sanubari apa yang sudah disampaikan oleh Romo Denny di bagian pertama ini. Dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita berjumpa kembali dalam siaran Oase Rohani Katolik. Kita berjumpa kembali di bagian kedua ini bersama Romo Alia Denny Haloho OMI. Saya Benedetta Marita akan menemani Romo Denny dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Baiklah, kita akan melanjutkan menyimak permenungan dari Romo Denny di bagian kedua ini. Romo, bisakah Romo mengulang sedikit tentang bagian pertama tadi, tentang bacaan pertama? Mungkin para pendengar ada yang baru bergabung dengan kita biar bisa menyimaknya, Romo. Ya baik, tadi dalam bacaan pertama mau mengingatkan kita Allah yang menciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya. Ya. Dan itu artinya kita mau diajak untuk menjadi rekan kerja Allah di dalam hidup kita. Sungguh-sungguh mau mengusahakan karya penciptaan Allah juga terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita dalam usaha melestarikan kehidupan, di dalam melestarikan alam ciptaan, menjadi cara untuk kita menjadi gambar dan rupa Allah. Dan di dalam bacaan Injil, lalu kemudian tadi kita mendengar bagaimana Yesus yang mengingatkan para murid supaya terbuka, supaya menerima anak-anak yang mau datang kepada Yesus. Anak-anak yang dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita mau berjumpa dengan Yesus. Dan dikatakan bahwa Yesus mengingatkan para murid dengan keras, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti anak-anak ini, tidak akan masuk ke dalamnya. Ini peringatan Yesus yang keras kepada para murid. Supaya sungguh-sungguh menyadari bahwa mau hidup dengan terbuka kepada banyak orang. Kisah ini karena mengapa Yesus mengingatkan para murid, karena para murid merasa bahwa mungkin anak-anak kecil yang datang kepada Yesus akan membuat kelelahan yang lebih terjadi di dalam Yesus. Peristiwa Yesus memberkati anak-anak ini terjadi kalau di dalam urutan Injil kita lihat sesudah Yesus 2 kali menubuatkan sengsara dan wafatnya. Di Markus bab 8 ayat 31 sampai bab 9 ayat 1. Lalu kemudian di bagian kedua Markus 9 ayat 30 sampai 32. 2 kali Yesus menubuatkan sengsara dan wafatnya. Dan anak-anak datang itu menjelang nubuat sengsara yang ketiga. Dan ini bisa dibayangkan
suasana hati Yesus pada saat itu. Yesus yang merasa gundah gulana dan para murid menangkap suasana itu. Sehingga para murid berusaha memberikan ketenangan dengan cara itu. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Yesus menegur para murid supaya sungguh-sungguh mau terbuka dan membiarkan anak-anak itu datang kepadanya. Karena dari peristiwa itu, Yesus mau mengajarkan sesuatu kepada para murid. Anak-anak yang adalah merupakan gambaran sukacita, anak-anak yang mempunyai kepolosan, anak-anak yang mempunyai kepercayaan yang penuh kepada orang tuanya, anak-anak yang sungguh-sungguh mau tinggal bersama orang tuanya, anak-anak yang mau percaya sepenuhnya kepada orang tua. Dan itu menjadi gambaran mengapa Yesus mengatakan kerajaan Allah seperti anak-anak. Karena anak-anak sungguh-sungguh begitu polos, penuh keceriaan, tidak ada dendam, tidak ada iri. Yang ada adalah kegembiraan dan sukacita, kepolosan yang tumbuh, yang mau berjumpa dengan Yesus, yang mau berbagi kegembiraan dengan Yesus. Maka Yesus membiarkan anak-anak supaya datang kepadanya, supaya memberi penghiburan, membawa kekuatan di dalam hidupnya. Dan ini membuka mata hati para murid supaya sungguh-sungguh juga mau terbuka menjadi seperti anak-anak, artinya mempunyai ketulusan di dalam hati. Kalau kita lihat biasanya anak-anak ketika sedang bermain, tiba-tiba kadang-kadang mereka bertengkar. Entah berebut mainan atau apa seperti itu kan. Tetapi lalu kemudian setelah diajak didamaikan, diajak salaman, lalu kemudian mereka dapat ceria kembali. Boleh bermain bersama. Itu berbeda dengan kita orang dewasa. Biasanya setelah menjadi sangat dekat, entah karena sesuatu hal, lalu kemudian merasa jengkel, merasa marah, merasa dendam, lalu kemudian relasi yang baik, kebaikan yang sudah terjadi selama waktu yang lama, dilupakan karena satu peristiwa, entah perselisihan, entah kemarahan, entah apapun yang terjadi, yang lalu kemudian membuat sulit untuk memaafkan. Itu menjadi salah satu contoh bagaimana anak-anak yang lalu kemudian diterima oleh Yesus tinggal, lalu kemudian menjadi contoh juga bagi kita. Dan itulah Yesus mengatakan sebagai kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah apa? Kerajaan Allah adalah kegembiraan. Kerajaan Allah adalah keselamatan. Kerajaan Allah adalah sukacita. Dan kerajaan Allah terwujud, hadir, dirasakan juga di dalam kehidupan kita sekarang, di dalam perjalanan hidup kita. Hanya memang belum penuh atau belum sempurna. Tetapi itu menjadi gambaran, itu menjadi kekuatan, itu menjadi pedoman di dalam hidup kita untuk sungguh-sungguh mau mengarahkan hidup kepada Allah sendiri. Dan itu mau terus terjadi, terus diupayakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita mau menjadi seperti anak-anak kecil yang datang kepada Yesus, kita menjadi orang yang selalu mau bergembira. Menjadi orang yang bergembira, menjadi orang yang bersukacita, menjadi orang yang bersemangat, bukan harus melakukan atau bepergian yang jauh.
bukan harus berlibur dulu selama beberapa waktu mencari tempat yang indah-indah, foto sana foto sini, ya kan, lalu merasa gembira. Bergembira di dalam Tuhan bukan juga makan bersama begitu, sebelum makan makanannya terhidang di meja makan, lalu kemudian selfie. Itu yang terjadi biasanya, itu yang lalu kemudian menjadi kegembiraan di dalam hidup. Padahal kalau dari bacaan Injil hari ini kita diajak menjadi mengalami kegembiraan, mengalami sukacita, artinya menjadi punya semangat seperti anak-anak yang mempunyai kepolosan, yang mau selalu mengampuni, yang mau selalu bersaudara, yang mau selalu bergembira dengan banyak orang. Dan itu menjadi cara bagi kita untuk mengupayakan kerajaan Allah tinggal, kerajaan Allah hadir. Sehingga lalu kemudian kalau mau kita hubungkan dengan bacaan pertama tadi yang mengatakan kita adalah gambaran dan rupa Allah, maka sudah seharusnya segala kebaikan Allah yang ada lalu kemudian juga mau kita wujudkan. Kebaikan Allah sungguh terasa, terlihat, disadari ada di dalam anak-anak, menjadi gambaran di dalam anak-anak. Dan hal itu juga lalu kemudian mau diupayakan terjadi di dalam hidup kita. Sehingga akhirnya seperti Yesus lalu kemudian mau memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangan atas mereka. Sehingga dalam situasi apapun seperti Yesus yang mengalami suasana hati yang gundah gulana, tapi tetap mau mengupayakan kebaikan Allah hadir, terwujud, dirasakan, dibagikan kepada yang lain. Karena menyadari bahwa di dalam bacaan pertama tadi dikatakan bahwa kita mempunyai kehendak, diberikan kehendak kebebasan oleh Tuhan sendiri, tetapi lalu kemudian mengupayakan kehendak bebas di dalam diri kita diselaraskan dengan kehendak Allah. Diselaraskan dengan kehendak Allah. Bukan lalu kemudian mau mengikuti diri kita sendiri. Kalau para murid berpikir bahwa mereka dan Yesus sedang capek, lalu seharusnya tidak boleh diganggu oleh yang lain. Perlu ada orang sekarang mengatakan me time. Ya kan? Ini nggak boleh diganggu oleh yang lain. Pokoknya saya mau menikmati diri saya sendiri. Tidak, Yesus tidak seperti itu. Yesus tidak ada mengatakan me time, tidak boleh diganggu yang lain. Ini privacy, tidak ada. Yesus lalu kemudian mau terbuka dan bergembira, bersukacita dengan anak-anak yang datang kepadanya. Dan itu akhirnya juga menjadi kekuatan di dalam dirinya yang mau dibagikan, yang mau diwartakan, yang mau diingatkan pula kepada murid-murid yang lain. Dan itu adalah menjadi tanda bahwa mau mengikuti kehendak Allah. Kebebasan kemanusiaan yang juga ada di dalam diri Yesus, tidak lalu kemudian membuat Yesus lalu mengikuti keinginan dagingnya saja. Tetapi mau mengikuti kehendak Allah di dalam diri. Sehingga kemudian kehendak Allah sungguh-sungguh terwujud. Anak-anak yang datang kepadanya mengalami kegembiraan. Yesus mengalami kegembiraan. Orang tua yang membawa anak-anak kecil datang kepada Yesus juga mengalami kegembiraan. Dan lalu kemudian
suasana kegembiraan itu dirasakan, lalu kemudian diwartakan. Dan itu adalah tugas perutusan kita juga. Sehingga pewartaan itu tidak hanya melalui obrolan, tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga melalui cara hidup. Cara hidup Yesus yang menerima anak-anak kecil itu menjadi pewartaan kegembiraan yang mau dirayakan, yang mau dialami bersama dengan yang lain. Dan orang melihatnya, dan orang merasakannya. Merasa, lalu kemudian mengalami dan membagikannya. Ini bentuk pewartaan yang efektif. Karena apa? Karena orang mengalami. Tidak hanya mendengar, tetapi orang mengalami. Orang mengalami, lalu kemudian mau diharapkan, mau mengalami juga dengan yang lain. Dan itu adalah cara bagi kita untuk mengupayakan terus-menerus. Sehingga kerajaan Allah, sekali lagi, yang adalah kegembiraan, yang adalah sukacita, yang adalah kekuatan, yang adalah pengharapan, terjadi di dalam hidup kita. Lalu kemudian mengenai anak-anak, ada kata-kata indah yang diungkapkan oleh Dorothy Low-Nolt yang mengenai berkat. Dikatakan seperti ini. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyemangati dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar menemukan cinta dalam kehidupan. Dan ini artinya menjadi cara terus-menerus yang mau diungkapkan, yang mau diupayakan di dalam kehidupan. Sehingga kebaikan Allah bukanlah terjadi sekali waktu, tetapi terjadi karena sungguh-sungguh mau diupayakan, mau dihidupi, mau dilatih setiap hari. Dan latihan itu mungkin akan mengalami jatuh dan bangun, mungkin akan mengalami pasang surut, mungkin akan mengalami sedang bersemangat, lalu kemudian mengalami kesepian. Tetapi diharapkan kalau kita sungguh-sungguh mau terbuka terhadap kehendak Allah, lalu kemudian kita tidak hanya mengikuti keinginan diri. Keinginan diri. Kalau sungguh-sungguh menyadari bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah, yang mau mewujudkan cinta kasih Allah, yang mau membangun kehidupan, sehingga usaha-usaha yang ada di dalam diri kita, yang mau terus kita perjuangkan di tengah tantangan, di tengah kesulitan, di tengah godaan, kita mau terus melangkah. Setiap kali jatuh, setiap kali merasa jauh dari Tuhan, lalu kemudian menyadari, memohon kehendak Allah, memohon penyertaan Roh Kudus,
lalu kemudian mengupayakannya lagi, mengusahakan terus-menerus, sehingga jalan kekudusan, itu semua adalah jalan kekudusan, sungguh-sungguh diperjuangkan di dalam kehidupan. Dan perjuangan itu bukanlah sekali waktu. Perjuangan itu akan terus terjadi sampai kita ada di rumah kita berukuran 1 kali 2 meter. Kalau sudah di dalam peti berukuran 1 kali 2 meter, perjuangan selesai. Kita sudah menuntaskan. Tetapi selama kita masih hidup di dunia ini, kita diajak untuk terus-menerus mengupayakan untuk membagikan kebaikan Allah. Karena semuanya menjadi cara untuk mensyukuri bahwa kita adalah, sekali lagi, gambar dan rupa Allah. Sehingga kita mau mengupayakan bahwa hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Seperti lagu rohani yang saya ingat, satu lagu rohani, indah rencanamu Tuhan, ya kan? Sungguh-sungguh mau menyadari kehendak Allah yang hadir di dalam hidup, yang mau membawa supaya hidup ini selaras dengan kehendak Allah, yang membawa kegembiraan, yang membawa keselamatan, yang membawa sukacita, yang semuanya adalah kerajaan Allah. Sehingga kita menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Maka mungkin baik di bagian akhir dari permenungan kita mendengarkan lagu rohani itu. Ya? Baik, Romo. Mari sekarang kita dengarkan lagu rohani Indah Rencanamu Tuhan. Rencanamu Tuhan
Romo, sungguh indah lagu itu ya Mo. Adakah pesan-pesan Romo kepada sahabat Oase Rohani Katolik sehubungan dengan lagu tadi yang kita dengarkan Mo? Ya saudara-saudara yang terkasih, seperti lagu tadi, kita diajak untuk sungguh-sungguh menyadari panggilan hidup kita. Kita yang adalah gambar dan rupa Allah, mau mewujudkan kerajaan Allah, mau mewujudkan kegembiraan, sukacita, keselamatan. Tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang, bagi alam ciptaan. Dan itu adalah tugas yang terus kita bawa di dalam kehidupan kita, di dalam perjuangan kita bersama dengan yang lain. Seperti itu. Terima kasih Romo. Baik. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian berakhirlah sudah Oase Rohani Katolik kita pada hari ini. Maka Romo Arya Deni Haloho OMI dan saya Bernadette Marita undur pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dari Romo Deni dan berkat Tuhan. Kita berdoa, Allah Bapa sumber kehidupan. Kami bersyukur atas rahmat surgawi yang kami terima melalui sabda kasih-Mu. Kuatkanlah kami dalam suka dan duka hidup ini, sambil terus-menerus mencari kepenuhan kerajaan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua, hidup kita, pelayanan kita, kebaikan yang mau terus kita bagikan, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik kita yang berikutnya. Mari amalkan Pancasila, kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Di dalam hidupku yang pernah ku jalani, tak aku sadari arahku menuju, seakan semua membawa bahagia, meski sesungguhnya hanya sementara. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam
kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh, Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu. Dan aku tahu Kau ada Tuhan, ku tahu Kau ada. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan Dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada.